Ketika Duncan melihat nama Raya, seluruh pupilnya menyusut. Wanita ini, dia belum pernah melihat, tetapi mendengar. Beberapa waktu lalu, dia memimpin orang untuk memusnahkan seluruh keluarga Matsumoto di Jepang. Dan bahkan melarikan diri di bawah pengawalan ketat pasukan bela diri Jepang. Dan kebetulan membuat gelombang. Duncan pernah mendengar namanya. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan datang ke New York bersama Daron. Dia segera menemukan rekan lamanya di Interpol dan meminta bantuannya untuk menyelidiki informasi Raya. Pada awalnya, Interpol Jepang mengeluarkan pemberitahuan buronan untuknya. Dan telah mencoba membawanya kembali untuk diadili. Tapi setelah Front Cataclysmic mengumumkan bahwa Rwoli telah bergabung dengan mereka, pihak Jepang diam-diam menarik pemberitahuan yang diinginkan. Tapi hal baiknya adalah database Interpol terhubung antar negara. Jadi rekan lama Duncan segera mengumpulkan informasi Raya dan mengirimkannya kepadanya. Setelah membaca informasi dengan cermat, Duncan segera menelepon Marshall. Begitu panggilan telepon masuk, dia tiba-tiba berkata, "Marshall, saya menemukan bahwa ada seorang wanita bernama Raya yang memasuki negara itu bersama dengan Daron. Wanita itu dulunya adalah putri tidak sah dari keluarga Sucipto di Indonesia. Dan beberapa waktu lalu, dia melakukan kasus pembunuhan di Jepang." Keluarga Sucipto. Marshall bertanya dengan heran, "Saya tahu sesuatu tentang keluarga Su di Indonesia. Dan ipar perempuanku memiliki kekuatan yang sama, jelas tidak sekuat keluarga Fei. Beraninya orang-orang dari keluarga Su ikut campur dalam urusan keluarga Fei?" Duncan berkata begitu saja, Raya Sucipto itu beberapa waktu lalu telah bergabung dengan Cataclysmic Front, dan sekarang dia bekerja untuk mereka. Front bencana? Marshall tercengang ketika dia mendengarkan dan berkata, "Bagaimana mereka bisa terlibat dengan keluarga Fei?" Duncan berkata, bisa jadi senior keluarga Fei menjanjikan sejumlah besar uang. Dan meminta Front Bencana untuk datang membantunya mengambil kembali kepemimpinan keluarga. Marshall berkata dengan ragu, "Jika ini satu-satunya, maka spekulasi Anda sangat masuk akal. Tapi pertanyaannya adalah apakah Front Cataclysmic benar-benar disewa oleh senior keluarga Fei? Bagaimana mereka akan menculik Randall? Selama direkrut, mereka juga menculik cucu majikan mereka yang berat, bukankah itu kontradiksi?" Duncan mengingat sesuatu dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ngomong-ngomong, Cataclysmic Front memiliki gesekan dengan ipar perempuanmu sebelumnya, apakah kamu tahu tentang ini?" "Ya." Marshall berkata dengan suara dingin, "Tuan Front Bencana Alam memiliki dendam terhadap saudara iparku. Dan terakhir kali dia pergi ke mereka, dikatakan bahwa keluarga Renza menyerahkan setengah dari kekayaan keluarga mereka untuk menghindari bencana." Duncan berkata seenaknya, "Kalau begitu, mungkin saja Cataclysmic Front telah merasakan manisnya keluarga Renza. Dan sekarang ingin membuat keberuntungan lain pada keluarga Fei." Marshall memiliki banyak keluhan terhadap Front Cataclysmic. Alasan untuk ini adalah karena Front Cataclysmic telah bergerak melawan keluarga Renza. Dan juga telah mengeluarkan kata bahwa saudara iparnya akan dilempar ke tanah. Marshall berbeda dengan saudara kedua Marco. Di mata Marco, dia hanya mengenali saudara perempuannya Sarah. Dan keponakan Tama, yang lain, bahkan saudara iparnya, dia tidak menaruhnya di matanya. Ini terutama karena Marco lebih muda, ketika saudara perempuannya menikahi Cahya Renza. Dia masih kuliah dan jarang berhubungan dengan saudara iparnya. Tapi Marshall berbeda, dia dan saudara perempuannya hanya terpaut 2 tahun. Jadi dia memiliki banyak kontak dengan saudara iparnya, jauh di lubuk hati. Dia masih memiliki pengakuan tertentu dari Cahya Renza sebagai saudara ipar. Karena itu, ketika dia mendengar bahwa Cataclysmic Front sedang mencari keluarga Renza dengan peti mati, dia menyebutkan masalah ini kepada Marco, berharap dia bisa memberi tekanan di Front Cataclysmic atas nama keluarga Polan, agar mereka tidak mempersulit keluarga Renza. Tapi Marco tidak setuju. Alasan dia tidak setuju sangat sederhana.
Itu karena dia tidak menempatkan keluarga Renza di hatinya. Dahulu kala, orang tua keluarga Renza, Maher Renza, pernah mengambil inisiatif untuk mendekati Marco. Pada pertemuan kamar dagang elit, tetapi Markus mengatakan kepadanya secara eksplisit. Saat itu di keluarga Renza dia hanya mengenali Tama, antara lain, tidak ada siapa-siapa. Karena Tama tidak ditemukan, dia secara alami tidak punya alasan untuk membantu keluarga Renza. Namun kejadian ini kemudian juga membuat Markus ketakutan. Karena di luar dugaan, Joshua justru ingin naik ke Gunung TR ke sisa-sisa saudara perempuan dan iparnya dan menggagalkan tulang mereka. Untungnya, keluarga Renza kemudian mengambil inisiatif untuk mengambil setengah dari kekayaan keluarga untuk menyelesaikan masalah. Jika tidak, jika jenazah saudara perempuannya dihancurkan, Marco tidak bisa memaafkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Saat itu juga, dalam hatinya untuk keluarga Renza emosinya sedikit banyak mengendur. Dan juga dengan sikap meja Marshall, jika waktunya tepat di masa depan, dia pasti akan membantu keluarga Renza. Dan sekarang, Marshall mendengar bahwa Front Cataclysmic datang lagi. Dalam hatinya dia tidak bisa menahan perasaan sedikit jijik. Jadi, dia berkata kepada Duncan, jika benar bahwa Front Cataclysmic ada di balik ini, kamu tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Jika Anda tidak bisa berurusan dengan mereka di kepolisian New York, pergilah ke CIA dan Homeland Security. Duncan dengan serius berkata, saya juga berencana untuk melakukannya, tetapi saat ini tidak ada kesempatan yang baik. Bagaimanapun, sekarang saya tahu bahwa anggota Front Bencana telah tiba di New York, hanya Raya Sucipto sebagai pribadi, yang dipahami karena intelijen dan bukti sangat tidak memadai. Berbicara tentang ini, Duncan menambahkan, selain itu, ada sesuatu yang masih belum saya temukan sampai sekarang. Marshall bertanya, apa itu? Duncan berkata, apa yang baru saja Anda katakan adalah bahwa Front Cataclysmic dapat dibenarkan untuk membantu Tuan Fei merebut kekuasaan dan menghasilkan banyak uang dalam prosesnya. Tapi mereka tidak punya alasan untuk menculik Zachary. Kecuali orang yang menculik Zachary adalah orang lain. Marshall menghela nafas, ini benar-benar masalah, rasanya seperti memecahkan persamaan yang rumit. Tidak peduli arah mana yang harus dipotong, itu tidak benar, sepertinya ada beberapa kondisi penting yang hilang. Duncan mengingat sesuatu dan bertanya. Oh ya, apakah kamu ingat apa yang saya katakan tentang bintang bernama Gemagu itu? Aku ingat. Marshall bertanya, ada apa? Masalah ini ada hubungannya dengan dia? Duncan memukul bibirnya dan berkata dengan serius. Belum ada bukti bahwa itu terkait dengannya, tapi aku selalu merasakan hubungan. Marshall tidak mengatakan apa-apa tentang Gema mengantarkan obat kepada ayahnya malam ini dan menyelamatkan hidupnya, tetapi bertanya, bagaimana menurutmu tentang itu? Duncan berkata, saya pikir gadis ini tidak sederhana. Seperti yang dia katakan, dia menambahkan, lihat, dari paparan orang ini Zachary. Pada malam dia menghilang untuk mendapatkan makan malam amal, itu jelas diatur untuk Gema. Dia pasti ingin menculiknya, untuk memenuhi keinginan mesumnya sendiri. Tapi hasilnya dia tidak jatuh, Zachary, orang yang membuat game itu yang jatuh. Seekor ular tidak bisa menekan seekor naga. Jangankan naga seperti Zachary, menurutku gadis ini harus memiliki kemampuan yang hebat. Marshall mendengar di sini, ekspresinya sedikit keras. Sesaat kemudian, dia berbicara, Alan tua, apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan Sarah dengan keluarga kita? Duncan terkejut dan bertanya, apa? Anda mengenalnya? Saya telah menyelidiki detailnya, satu-satunya putri keluarga Gu di Surabaya. Keluarga Gu tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan ipar perempuanmu. Tapi kekuatannya tampaknya sedikit lebih buruk daripada ipar kakakmu. Jadi cukup berbicara, di mata keluarga Poland MU, itu seharusnya tidak cukup untuk dilihat, kan?
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.